Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan membahas topik yang sangat mendasar namun sangat penting dalam matematika diskrit, yaitu logika proposisional. Materi ini menjadi fondasi utama dalam pemahaman algoritma, perancangan sistem komputer, dan pemrosesan bahasa alami. Apa itu logika proposisional? Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan logika proposisional. Logika proposisional adalah jenis logika formal yang membahas hubungan logis antara proposisi. Proposisi sendiri adalah pernyataan yang dapat bernilai benar atau salah. Tidak ada keduanya. Logika proposisional ini menggunakan operator seperti dan, atau, dan tidak untuk menggabungkan proposi menjadi pernyataan yang lebih kompleks. Logika ini disebut juga kalkulus proporsional dan berfungsi sebagai alat untuk bernalar secara sistematis dan logis. Fungsi dan aplikasi logika proposisional. Lalu apa gunanya mempelajari ini? Fungsi utama logika ini adalah menyediakan cara bernalar secara logis dan sistematis tentang kebenaran suatu proposisi, membuat bukti atau argumen yang valid secara logis, dan ketiga, mengidentifikasi struktur logis argumen. Keempat, mengevaluasi validitas kesimpulan dari premis. Nah, dalam praktiknya logika proporsional digunakan dalam beberapa aplikasi praktis, yaitu ilmu komputer untuk merancang sirkuit logika dan pemrograman, terus kecerdasan buatan, NLP atau menganalisis struktur logika kalimat, dan matematika. Nah, dalam logika proposisional ada 5 operator utama yang perlu dikuasai. Pertama ada negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan bikondisional. Apa itu negasi? Negasi adalah negasi itu menyatakan kebalikan dari suatu proposisi. Nah, kedua adalah konjungsi. Konjungsi ini menyatakan bahwa dua proposisi benar secara bersamaan. Nah, sekarang ada disjungsi. Bisa dibilang ini atau or. Disjungsi menyatakan bahwa setidaknya satu dari dua proposisi ini benar. Nah, yang keempat ada implikasi. Implikasi adalah jika P benar, maka Q juga harus benar. Nah, yang terakhir, yang kelima ada bikondisional. Bikondisional ini benar jika dan hanya jika keduanya memiliki nilai kebenaran yang sama. Nah, seperti itulah. Ini 5 operator logika utama dalam logika proposisional. Nah, sekarang kita masuk ke tabel kebenaran. Nah, ini tabel kebenaran negasi. Tadi apa? Negasi itu adalah kebalikannya. Jika nilai P-nya true, ya kebalikannya false. Jika nilai P-nya false, kebalikannya berarti true. Nah, konjungsi ini dua-duanya harus bernilai benar atau true. Jika salah satunya salah, berarti nilainya false atau salah. Nah, disjungsi ini benar apabila minimal salah satu nilai itu bernilai benar. Nah, kalau implikasi ini tadi, jika P-nya benar, maka Q harus benar. Nah, untuk bikondisional ini benar jika dan hanya jika keduanya memiliki nilai kebenaran yang sama. Nah, ini argumen dan pembuktian validitas. Contoh pembuktian argumen. Sekarang kita perhatikan argumen berikut. Nah, pembuktian tabel kebenaran. Nah, P-nya jika hujan, nah di luar basah. Premis keduanya sedang hujan, berarti benar dong, sedang hujan. Nah, hasilnya di luar berarti basah, berarti ini argumen ini valid. Nah, sekarang kita masuk ke aturan inferensi logika
proposisional. Aturan inferensi adalah aturan formal yang memungkinkan kita menyimpulkan suatu dari premis. Nah, masing-masing ini memiliki contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya ada tautologi dan kontradiksi. Dua konsep penting lainnya yang adalah tautologi dan kontradiksi. Tautologi adalah proporsi yang selalu benar apapun nilai komponen-komponennya. Nah, yang kedua ada kontradiksi, adalah proporsi yang selalu salah. Nah, ini juga nggak kalah penting. Ada hukum De Morgan. Nah, salah satu hukum paling terkenal dalam logika proposisional adalah hukum De Morgan. Ini menyatakan negasi dari konjungsi sama dengan disjungsi dari negasi-negasinya. Hukum De Morgan banyak digunakan dalam penyederhanaan gerbang logika digital dan optimasi query database. Terakhir nih, rangkuman materi. Logika proporsional, yaitu berarti sistem formal untuk menganalisis kebenaran proporsi. Nah, terus ada 5 operator logika utama tadi kan, negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan bikondisional. Nah, terus tadi bahas tabel kebenaran, terus argumen valid, aturan inferensi, terus ada tautologi dan kontradiksi, terakhir ada hukum De Morgan. Nah, di sini kita ada latihan soal. Nih, soal pertama itu, manakah di bawah ini yang merupakan proposisi yang valid, yang benar ya, yang valid. Apakah hari ini hujan? Nah, ini bilangan 7 adalah bilangan prima. Tolong tutup pintu itu. X plus 5 sama dengan 10. Nah, yang valid adalah yang C ya. Nah, di sini ada pembahasannya. Kenapa yang C? Karena proporsi adalah pernyataan yang bernilai benar atau salah. Nah, yang kelima kalimat nih, langit biru atau tidak biru, simbolnya seperti apa? Nah, ini kan P dan negasi P, berarti salah. Ini kedua nilainya harus benar. Ini kan ada negasi adalah kan kebalikannya. Nah, ini ada P adalah negasi P, bukan juga P atau negasi P. Coba, langit biru atau tidak biru. Nah, berarti jawabannya yang B ya, B. Betul. Oke, mungkin. Nah, ini untuk materi logika proposisional. Selanjutnya kita akan membahas materi lain, yaitu kombinatorial. Nah, kita sekarang masuk ke materi kombinatorial. Nah, apa itu kombinatorial? Pernah gak sih kalian bertanya-tanya kayak berapa banyak kemungkinan password yang bisa kita buat dari 8 karakter, atau berapa banyak plat nomor kendaraan yang bisa diterbitkan sebelum pola huruf dan angkanya habis. Nah, di sini deh, di kombinatorial ini mari kita bahas. Oke. Nah, ini pada materi kali ini kita akan membahas 5 topik. Pertama itu pengertian kombinatorial. Yang kedua ada aturan perkalian atau rule of product. Ketiga ada aturan penjumlahan atau rule of sum. Yang keempat ada contoh soalnya. Nah, kelima ini nanti ada latihan soal. Nah, pertama masuk, apa itu kombinatorial? Kombinatorial adalah cabang matematika yang mempelajari cara pengaturan objek-objek dan menghitung jumlah, cara penyusunannya tanpa harus menuliskan dan mengenumerasi semua kemungkinan satu persatu. Kata kuncinya adalah menghitung tanpa enumerasi. Nah, sekarang coba lihat di mana kombinatorial kita di dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Yang paling simple ya ini deh, melempar dadu, melempar koin, terus memilih 5 dari 100 orang. Itu yang paling simple lah.
Kalau yang lebih ini ya pengaplikasiannya seperti di plat nomor, misal plat nomor motor, mobil, nah permainan poker, atau password system. Ya tadi itu password system. Nah, di sini ada beberapa aturan. Ada 2 aturan sih. Pertama ini aturan perkalian atau rule of product. Aturan pertama yang kita pelajari, bunyi aturannya adalah jika percobaan 1 menghasilkan P kemungkinan dan percobaan 2 menghasilkan Q kemungkinan, maka total hasil sama dengan P dikali Q. Nah, kata kunci utamanya adalah dan. Setiap kali kalian membaca soal dan menemukan kata dan, itu ketika semua kondisi harus dipenuhi sekaligus. Nah, itulah saatnya kita melakukan aturan perkalian. Yang kedua ada aturan penjumlahan atau rule of sum. Bunyi aturannya adalah jika percobaan 1 menghasilkan P kemungkinan atau percobaan 2 menghasilkan Q kemungkinan, maka total hasil P ditambah P dijumlah Q. Nah, kata kunci utamanya adalah atau. Nah, setiap kali soal mengatakan atau salah satu dari, terus dipilih 1, gunakan aturan penjumlahan. Satu syarat penting yang sering dilupakan pertama yaitu adalah himpunan-himpunan kemungkinan harus disjoin. Artinya tidak boleh ada kejadian yang tumpang tindih. Jika ada irisan, kita perlu mengurangi bagian yang dihitung 2 kali. Nah, kita lihat contoh yang ada di slide ini. Nah, ini contoh perpustakaan. Di perpustakaan itu ada 10 buku matematika diskrit, 25 buku web programming, dan 5 buku aljabar linear. Nah, pertanyaannya, berapa banyak cara memilih 1 buku untuk dibaca? Ketika kita memilih 1 buku, nah, buku matematika diskrit atau web programming atau aljabar linear, kita gunakan aturan penjumlahan. Nah, jadi berapa tadi? 10 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 25 ditambah 5. Hasilnya adalah 40 cara untuk memilih 1 buku. Nah, coba kalau kita pakai aturan perkalian, nanti diubah pertanyaannya menjadi dan. Kalau ini kan kata kuncinya atau, kita ubah jadi dan. Berapa cara memilih satu buku matematika diskrit dan 1 buku web programming? Maka jawabannya dikali. Nah, 10 dikali 25. Nah, sebenarnya 250 cara. Karena kalau perkalian kan harus semua kondisi harus dipenuhi secara bersamaan. Itu perbedaannya tuh cuma 1 kata kuncinya, yaitu di dan sama di atau. Nah, itu kalau dan berarti perkalian, kalau atau penjumlahan, gitu aja. Nah, ini ada contoh soalnya. Yang pertama, ketika memilih ketua dan wakil angkatan, ada 70 pria dan 10 wanita. Nah, ketika memilih ketua, pria atau wanita. Nah, ini kata kuncinya atau memilih ketua. Kalau memilih ketua pria atau wanita, tinggal dijumlahkan berarti 70 tambah 10 sama dengan 80 cara. Ini aturan penjumlahan. Kalau memilih 1 wakil pria dan 1 wakil wanita, nah ini dikali 70 kali 10 berarti ada 700 cara. Ini untuk aturan perkalian. Nah, ini yang kedua ada password. Nah, 6 sampai 8 karakter. Nah, huruf alfabet itu ada 26 huruf, ditambah ada 10 angka 0 sampai 9. Nah, berarti ada 36 karakter. Ya tinggal dipangkatin aja. Misal ada 6 karakter, passwordnya 6 karakter, ya udah 36 dipangkat 6, hasilnya segini nih. Nah, terus jika 7 karakter ya 36 dipangkat 7. Nah, 36 pangkat 7. Nah, ini
kalau 8 karakter tinggal 36 dipangkatkan 8. Nah 36 pangkat 8 ini bukan 36 kali 8 ya teman-teman. Jadi 36 kali 36 kali 36 kali 36 sampai 8. Nah ini kan pertanyaannya passwordnya 6 sampai 8. Nah ini kita jumlahkan semua. Jika panjang passwordnya 6 karakter berapa. Nah sampai yang 8 nih dijumlahkan. Hasilnya banyak juga teman-teman ya, 2,9 triliun password itu. Nah ini ada lagi contoh string biner. Setiap posisi dalam string biner hanya bisa berisi 0 atau 1. Nah jadi 2 pilihan. 5 bit string sama dengan dibagi 2 pangkat 5 sama dengan 32 buah string biner. 8 bit 1 byte dibagi 2 pangkat 8 sama dengan 256 buah string biner. Nah gitu. Nah yang terakhir ini ada contoh bilangan ganjil 4 digit. Nah bilangan ganjil 4 digit yang angkanya tidak berulang. Ini angka yang berbeda dari 1000 sampai 9999. Nah ini ada satuan, ini harus ganjil. Ini kan 1, 3, 5, 7, 9. Ada 5 pilihan. Nah ini seribuan tidak boleh 0 gitu kan. Habis itu ratusan sisa 8 angka. Dari 0 sampai 9 dikurangi 2 yang sudah dipakai. Nah puluhan ini sisa 7 angka. Nah udah tinggal dikalikan aja. 5 dikali 8 dikali 8 dikali 7 sama dengan 2240 bilangan. Nah ini angka yang tidak berulang. Kalau ini contoh 2 dadu. Sebenarnya kita cuman mengetahui soal yang dikasih. Kita harus memahami soal. Kan tadi ada kata kunci ya, dan sama atau. Kalau dan itu dikali, kalau atau itu dijumlah. Kita harus teliti sama soal. Nah sama seperti halnya kalau nanti misalnya ada ujian atau ada soal dari dosen dan lain-lain. Nah itu kita harus benar-benar memperhatikan soalnya itu gimana biar kita tidak salah menggunakan aturan, kita tidak salah menggunakan rumus gitu ya teman-teman ya. Nah ini sudah sampai ke kesimpulan dan penutup. Nah dari pembahasan yang barusan kita bahas tentang kombinatorial, yaitu adalah alat penghitung tanpa enumerasi manual gitu. Kombinatorial itu adalah alat penghitung yang powerful banget. Dengan 2 aturan sederhana kita bisa menghitung jutaan bahkan triliunan kemungkinan tanpa harus menuliskannya satu persatu. Bayangin aja kalau kita nulisnya satu persatu bakal memakan waktu yang sangat-sangat lama ya teman-teman. Nah itu kedua ada aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Itu ada kata kuncinya tadi yang saya bilang ya teman-teman. Ada kata kunci dan itu untuk perkalian, dan kata kunci atau digunakan untuk penjumlahan. Nah kedua aturan itu sering dikombinasikan untuk soal yang lebih kompleks. Kita bisa menggunakan keduanya sekaligus. Kuncinya baca soal teliti seperti tadi, baca soal yang lebih teliti, identifikasi kata kunci baru dihitung. Oke? Baik teman-teman, mungkin seperti itu materi yang barusan kita bahas, yaitu tentang logika proposisional sama kombinatorial, yang mana itu ada di pelajaran matematika diskrit. Nah, oke, terima kasih untuk waktunya. Jika maksudnya terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.